Hai, Balik lagi di Bitcast, bicara IT dalam sesi podcast. Oke. Jadi hari ini ini pertama Ditahan dong. sebenarnya ini pertama kali gue bikin podcast langsung gitu ya. Karena sebelumnya biasa gue podcast online. Susah mencari narasumber. Oke, mungkin dari Zidan bisa perkenalan diri dulu. Oke, kenalin, nama gue Muhammad Zidan Hidayatullah. Biasa dipanggil Zidan, dari kampus Universitas Indonesia di jurusan Geofisika. Sekarang tahun terakhir ya, masuk semester 7. Terus hobi, makin gede makin gak punya hobi sih. Bingung ya. Daily lo lah yang lu anggap kayak oke, lu ngakuin tiap hari gitu. Kayak biasanya hobi ya. Game. Udah gak nge-game juga sekarang. Ngoding ya hobinya sekarang. Ya, itulah. Doing productive things saja sih. Okay. Jadi sebenarnya temen gue, narasumber gue kali ini gue kenal orang ini, teman deket gue. Jadi awalnya kita kenal itu dari Bangkit ya. Jadi Apa tuh Bangkit? Bangkit itu salah satu programnya Google yang di bidang teknologi. Nanti lebih lengkapnya kita bahas sambil ngobrol sama bapak ini gitu ya. Mantap. Jadi ya itu, dari awalnya kenal dari situ. Dia duluan chat gue. Ini perlu di klarifikasi, ya perlu di spill. Ya jadi gue kan ikut Bangkit tuh pengen nyari lingkungan yang emang suportif untuk mengembangkan diri gitu. Dan Chen itu mentereng banget di kelas gitu, kayak oh gila, ini anak aktif caper banget. di kelas. Bukan gak caper lah. Lu bilangin gue caper kan. Pokoknya aktif banget, pinter kan. Wih, Langsung tuh gue pengen kan kayak aduh gue harus kenal ini orang gitu. Terus ya udah akhirnya kita sekelas, pertama kali sekelas kan sekelompok gitu ya. Gue chat dia gitu karena emang keperluan tugas dulu. Keperluan tugas. Habis itu ngomong keperluan tugas ya udah gue kasih tahu deh, gila gue udah ngincer nih temenan sama lu gitu dan lain-lain. Tapi kalau gue perspektifnya kebalik sama dia. Jadi waktu itu gue udah tahu dia dari I'm Remarkable ya. Ya itu di bawah Google juga. Nah tuh gue lihat nih bocah songong mukanya. Iya, lu sombong banget. Waktu gue ngomong dia langsung malingin muka. Giran yang lain ngomong dia tepuk tangan. Gue ngomong dia malingin muka. Jadi I hate him so much. Maaf ya. Nggak ada gue maafin. Ya kayak gitu deh. Dari situ kita kenal. Mungkin lu bisa ceritain kesibukan lu sekarang ngapain aja gitu. Sekarang semester 7 gue lagi coba insya Allah ngambil skripsi. Terus lagi les IELTS juga. Habis itu alhamdulillah keterima intern di Gojek as an iOS developer. Kemudian lagi alhamdulillah keterima juga di Stanford University Innovation Fellows. Alhamdulillah. FYI gitu ya. Jadi gue sama dia itu di Bangkit kemarin di satu learning path yang sama, yaitu mobile developer. Jadi mungkin lu ceritain dulu deh soal Bangkit. Gimana sih? Apa sih yang lu alamin di Bangkit? Dari seleksi ya ada beberapa tesnya itu kayak tes ada technicalnya, programming dasarnya dasar banget sih. Dasar banget sih ya. Iya, berasa dasarnya. Terus tapi kan lu bukan IT. Oh ya. Tapi masih ini bukan IT tau. Anaknya non IT dari geofisika. Ada sih pelajarannya tapi cuma dikit. Kayak belajar Python dikit udah gitu. Oh nyentuh ya, basic coding itu kesentuh. Sempat ngerti dikit deh. Terus ya udah ada seleksinya kayak gitu. Terus ada tes matematika juga di Bangkit, sama tes organisasi gitu ya, kayak critical thinkingnya gitu. Psikotes juga ada. Iya gitu. Terus itu masuk ke mobile development. Kenapa? Ini harus dijelasin kenapa mobile. Kenapa mobile development gitu ya? Kan ada machine learning sama cloud computing tuh. Kenapa lu at the end milihnya mobile development? Karena gue tuh gak bisa, maksudnya kalau mau ngoding at least ada desainnya nih gitu. Mikirnya waktu mau masuk Bangkit kan ada 3 path ya, ada machine learning, cloud sama mobile. Dari ketiga itu cuman Android doang ya yang ada desainingnya gitu, ngedesain. Mikirnya sih gitu waktu itu pas mau masuk. Habis itu ya udah pilih itu dan belajar. Kita di sana ada pelatihan technical sama soft skill ya. Iya. Ada 2 itu kelas-kelasnya.
Tapi lebih banyak self learning ya. Iya, daripada kayak 70% lah, 70% itu belajar sendiri, 30-nya kita masuk kelas. Iya benar kayak gitu. Tapi pas self learning juga kita ada base-nya kan di Discord ya buat ngobrol gitu sama para tim bangkit sama teman-teman juga. Nah di situ kita bisa nanya-nanya gitu kayak gimana sih ngerjain task yang ini gitu atau yang lain dan lain-lain, sharing pengalaman. Ada juga kayak channel-channel yang asik gitu kayak meme channel dan lain-lain. Terus ada juga di luar ini siapa yang kayak di luar kelas gitu, sebenarnya ada juga sesi kayak guest star gitu ya. Iya, webinar guest star. Webinar guest star tuh lu bisa ikutin, kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau lu ada waktu luang lu bisa nonton. Tuh, bagus banget sih. Banget, of course. Mungkin udah dari itu lu ceritain kali ya struggle lu selama di Bangkit. Struggle ya karena memang anak ini ya non IT. Jadi untung-untungnya kayaknya di mobile development tuh jarang ya ketemu nyelesain algoritma yang ribet gitu gak sih? Iya sih. Hitungannya dibandingin machine learning, cloud dan lain-lain. Memang sedikit, cuman sekali ketemu lumayan gitu karena gue kan anak non IT ya, mohon maaf nih gitu. Jadi lah dari ribet ya kalau lagi bingung ya kita harus nanya gitu, berani nanya lah ke orang-orang sekitar. Kan ada ya beberapa orang yang mungkin pasif gitu atau gimana. Kasian juga diri sendirinya kalau gak nanya, karena banyak dari teman-teman gue yang gak nanya lah gitu istilahnya, takut nanya di grup. Tapi nanya itu juga harus beretika gitu ya kalau di kalangan programmer gitu ya. Kalau nanya itu ya misalnya lu nanya kan, nah lu nanya tuh harus disertai source code dan errornya apa ya. Gue error nih, kenapa? Bener. Ada yang kayak gitu. Ada yang nggak pakai gitu. Ada yang nggak pakai, kok gue error sih? Ya lu bingung gitu. Cenayang gitu. Kenapa tahu lu? Kenapa lu gitu kan? Gitu. Jadi dia udah tahu sih sebenarnya, dia udah, gue liat di grup juga dia mengerti gitu ya. Cara mainnya anak programmer itu, anak IT itu gimana sih sebenarnya. Yang paling berkesan deh dari kelas hard skill sama soft skill apa tuh? Di itu. Waktu di kelas hard skill atau technical skill, kayak waktu kelas solid, solid, principle solid ya. Principle, solid principle. Di situ kan untuk mentor apa sih namanya? Lecture-nya. Untuk lecture-nya itu dari orang India waktu itu, dari Gojek. Oh iya, gue inget. Nah di sana kebetulan anak-anaknya tuh jadi pasif buat ngomong karena mikirnya wah native gitu. Iya native ya sih. Takut nih gue mau ngomong, takutnya bingung lah. Honestly gue juga. Jadi dia adalah teacher saya belajar bahasa Inggris. Iya. Terus. Jadi ya udah di situ gue kayak ngeliat kesempatannya, wah nih kesempatan gue buat mentereng nih gitu. Dan berhubung materinya kan cuman prinsipalnya gitu maksudnya. Jadi masih bisa lah gitu. Lu ngerti lah ya. Iya, belum terlalu dalam nih gitu. Jadi ya udah gue coba nanya-nanya, gue coba jawabin pertanyaan dia juga karena orang itu sering ngetes kan ya. Iya, sering kayak ngetes. Membalikan apa yang udah dia jelasin gitu pertanyaannya. Dan emang sempat banyak beberapa kali salah gitu gue jawab, cuman ya latihan aja sih, kayak latihan mental gitu kan. Waduh salah nih gitu. Iya benar sih. Kalau soft skill apa ya, semuanya bagus sih kalau soft skill. Dia pencinta banget kelas itu emang. Dia suka banget. Apa deh yang paling pasti ada lah yang paling lu suka. Coba kita sebutin dulu deh apa aja ya. Dari awal digital branding, time management, kemudian professional communication. Oh iya, professional communication. Terus baru persuasive leader sampai 3 kali. Abis itu apa ya? Yang startupnya tuh mulai. Startup valuation. Oh iya, valuation ya. Terus yang terakhir bisnis apa ya? MVP ya. Oh MVP. MVP ada juga minimum valuable product. Jadi buat kalian yang mau bikin startup gitu, sebenarnya nggak usah harus langsung gede banget gitu langsung jadi. Ya minimalnya dulu aja apa yang mau kalian buat gitu. Terus ya udah jadiin itu dulu aja. Poinnya apa? Baru nanti ke depannya dijadikan di pengembangan gitu. Salah satu kelas. Terus habis itu finance ya. Finance ya ada juga hitung-hitungan. Aduh, gue paling pusing gitu. Gue nggak suka. Paling susah guys. Itu kayak jadi anak akuntansi. Iya, gue nggak suka, bingung. Tapi ya tetap diikutin sampai kelar kelas. Kayaknya. Jadi apa? Digital branding sih kayak. Branding. Paling kepake banget karena kan apa ya? Dari situ tuh kebuka aja pikiran kayak oh gini ya caranya harus branding di LinkedIn, Caliber, terus
apalagi ya, nulis, ngebuat CV, Oh ya, itu resume, bener banget sih. Itu yang paling Kan. kebuka gimana cara buatnya. terus cara ngontak connection yang profesional atau senior di LinkedIn, ya email, kan? dia Emailnya diajarin ya. diajarin itu paling kepake banget deh. Bener-bener. Tuh. Jadi buat yang mau daftar bangkit, kami tunggu sebagai adik-adik kami. Jadi brand ambassador. BTW kita berarti angkatan pertama secara official. Official. Iya. Yang kerja sama Mendikbud, karena sebelumnya mereka held sendiri gitu ya, Iya, Google ya. yang 2020. Iya dong. Partisipannya dari orang yang udah kerja S2 dulu ya, iya gak sih? Kalau yang sekarang cuman mahasiswa Karena ya? mahasiswa semua. Mahasiswa. Jadi kesempatan kalian tuh buat keterima tuh gede gitu ya. Jadi dicoba. Oh iya, dan non IT cuman berapa persen sih? 20%. 20%. Nah, ini salah satunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila ya gitu. Jadi it's all about bangkit gitu ya. Terus yang kedua tadi lu UIF juga. Nah, UIF tuh apa sih kok lu bisa dapet UIF gitu? Jadi Bangkit kan kerja sama Google ya, led by Google. Dan di situ ngebuka banyak peluang juga nih buat kita yang udah ikut Bangkit, kayak wah banyak deh benefitnya gitu ya. Salah satunya itu bisa join University Innovation Fellows gitu. Apa tuh? Dari Stanford. Apa sih itu? Jadi itu tuh kayak pertama dia diadain bootcamp gitu. Bootcamp dulu selama 6 minggu. 6 minggu. Abis 6 minggu itu nanti kita baru membuat dampak langsung ke kampus masing-masing gitu. Kayak misalnya aku di Universitas Indonesia, nah nanti kita entah tuh buat project apapun, kayak misalnya community atau buat kelas-kelas baru mungkin, kelas soft skill atau apa, atau hackathon. Ya, Habis itu ya kayak gitu deh startup pokoknya. gitu ya. Juga. Buat project langsung di kampus yang dimana kita kan bekerja sama juga kayak dengan dekan, fakultas atau ya orang-orang penting di kampus gitu, kerja sama mereka. Nah, Gitu. lu kan keterima tuh sebagai UIF. Nah, posisi lu tuh SA apa gitu? Sekarang masih candidates tapi udah official gitu. Jadi kita harus bootcamp dulu nih, baru nanti kelar bootcamp jadi fellows. Nah, fellows tuh yang udah bakal kerjanya gitu lah istilahnya buat projectnya. Berapa bulan tuh Apanya? durasi lu di sana? Kalau di UIF sendiri dari bootcamp sampai kelar kayaknya setahun kok nggak salah. Setahun ya. Kan lu skripsi. Nah, tetap lanjut. Walaupun lu udah tamat? Ya komitmen. Mau gimana? Oke, berarti lu tetap walaupun udah tamat lu bakal tetap balik ke kampus menyelesaikan Iya. amanah lu sebagai UIF. Itu juga kalau lu lulus. Bismillah. Ini udah sibuk-sibuk skripsi cerita dia gitu. Ya dasar. Karena kita di semester yang sama tapi dia lebih ngebut. Ya. Anak kambis. Emang gitu anak kambis. Enggak kok. Jibat gua. Ya udah itu buat UIF ya. Jadi buat yang daftar kemarin gimana sih cara daftar UIF ini gitu? Cara daftar UIF, jadi kita juga ada platform yang digunain khusus Bangkit juga selain Discord. Ada namanya Tribo ya. Tribo ya. Tribo masih cukup ini sih, cukup jarang orang tahu. Kayaknya juga sekalian dia nge-branding ya dari Bangkit. Gitu. Terus ini mirip Instagram ya? Iya lumayan mirip Instagram sih. Cuman lu per apa? Per tribe. Per tribe ya. Per tribe betul. gitu. Kayak suku-sukuan. Sukuan, iya betul. Terus ya udah kita upload video di sana tentang ada 4 pertanyaan. Apa aja tuh? Pertanyaannya tuh lupa banget gue asli. Apa pandangan lu tentang ini nggak sih yang apa sih yang mau lu angkat sebenarnya dari masalah yang iya. apa sih yang paling krusial nih? Seinget gue gitu. Kayak social issues. Social yang issues kita, ya yang kita pengen selesaiin tuh apa itu Nah, salah terus yang satunya. lu bawa apa? Yang gue bawa sih kayak gue ngeliat banyak gitu di lingkungan kita kayak orang-orang yang emang pengen berubah, pengen jadi lebih baik, pengen ngedevelopnya, pengen bisa self development lah gitu. Cuman mereka istilahnya keburu telat, kayak ya udah kepisah-pisah banget nih anak-anak yang aktif di kampus sama pasif gitu. Jadi mereka punya FOMO lah ya kalau zaman sekarang, fear of missing out. Jadi kayak bahasa kitanya jiper gitu, kayak Minder. minder. Kayak aduh teman-teman gue udah kayak gini, gue pengen maju juga takut gitu sama orang gitu. Itu yang gue pengen kelarin tuh di situ sih, kayak gimana sih biar orang-orang ini tuh nggak takut lagi buat maju. Karena gue sendiri personally
anaknya pasif gitu. Dari sekolah gue kagak ikut OSIS, kagak ikut TPK, kayak lomba juga jarang gitu. Bener-bener pasif lah. Ditanyain guru, aku takutan tuh kan. Aduh, takut ngangkat tangan kan juga. kalau lihat sekarang kayak dia halu deh cerita itu. Halu. Iya, kayak dia halu. 12 tahun halu ya gue. Tapi ya bisa jadi ya. Terus Dan ya udah dari situ gue coba breakthrough deh gitu. Dan akhirnya coba terus ya sampai salah satu achievementnya dapat bangkit gitu. nah, berarti lu udah mengemban amanah sebagai UIF juga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, belum jelasin programnya ya? Iya. Iya, jadi UIF itu tentang nanti kita di bootcamp sama impact yang mau kita bawa itu tentang gimana ngomongnya? Entrepreneurship. Nah, entrepreneurship sama Gue innovation. ngajarin teacher gue Inggris. Belibet ya, mohon maaf. Oh ya. Nah, itu jadi belajar nanti di sana dan gak cuma dari orang-orang Stanford ya. Jadi dari bagian dunia yang lain juga gitu join sesama fellows saling bantu lah gitu istilahnya. Gitu. Tuh. Dan yang paling gue penasaran nih pertanyaan yang gue pun belum tahu jawabannya. Jadi ini kita dengar bersama-sama. Jadi Zidan ini sebenarnya kan dia anak non IT ya, kan dari geofisika. Dan kalau boleh tahu lu pertama kali deh belajar coding di mana? Di mana? Di kampus. Semester 3, 4 ya. 3 atau 4. Jadi ada namanya mata kuliah komputasi geofisika kalau nggak salah. Itu belajar coding. Iya, belajar coding. pakai Spider ya. Oh iya. Pakai Spider. Di sana ya dasar-dasarnya gitu dan lain-lain. Terus ada mata kuliah lanjutannya, lupa gue namanya apa. Nah, nanti di sana jadi kita gunain algoritma itu tuh untuk ya keperluan geofisika gitu, machine learning-nya kalau nggak salah ya. Nggak, itu lu diajarin beneran dari kayak ini loh dasar coding gitu ya. Ini loh ada when, ada condition, ada looping. Atau lu bener ini bahasa pemrograman lu belajar dan Diajarin. Cuman kayaknya kurang apa ya? Kurang kayak mungkin kayak anak Fasilkom kurang kali, kayak oh ya sebenarnya apa sih when itu, apa sih ininya. Jadi kayak cuman kayak di YouTube lah gitu. Kayak di YouTube. Oke. Dia backgroundnya memang non IT, beneran non IT gitu ya. Iya. Jadi berarti udah dari Python itu lu pertama kali lagi belajar bahasa pemrograman di Bangkit dong, Android. Iya, yang benar-benar komprehensif ya bisa dibilang. Yang benar-benar kayak ini ya ternyata. Coding gitu ya. Kayak masuk logikanya gitu loh. Gitu. Okay. Nah, itu kan udah tahu. Nah, dan dia kemarin udah selesai tuh di Bangkit bersama-sama lah. Gue sering sama dia Discordan juga menyelesaikan struggle-nya submission di coding dengan deadline yang senam dulu lah gue pokoknya kalau ngerjain submission pokoknya banyak yang kena mental sebenarnya. Kena mental banyak sih. Banyak, beneran banyak. Mungkin boleh angkat sih, nggak usah deh kayaknya. Ya udah. Pokoknya kalian daftar aja lah Pak. Iya. Biar ngerasain sendiri. Worth it. Banget. Ada Capstone juga sih sebenarnya. Gue satu tim sama dia Capstone Project. Tim leader siapa ya? Tim leader. Ya dia tim leader kita gitu ya. Nah jadi waktu itu ngangkat aplikasi Aware. Apa? Kebetulan kan antum yang buat singkatannya. Ya panjangannya apa? Application Aware. W-nya apa? Pokoknya itu singkatannya aneh. Gue ngambilnya bukan dari pangkal-pangkal. Tapi Aware lu kan yang ngasih nama. Gue yang ngasih nama aplikasi kita. Ya. Jadi Aware itu aplikasi yang apa? Itu salah satu idenya itu dari salah satu dosen gue gitu istilahnya. Dan ya udah awalnya gue udah coba ngejalanin proyeknya dari semester 3 atau 4 gue lupa. Tapi karena I don't have resource ya. Belum ngerti apa sih itu codingan, startup, things like that. Jadi kayak ya udah on hold lah ya, bisa di keep dulu. Di on hold dulu. Habis itu baru gue keluarin lagi nih idenya waktu Capstone Project. Jadi Capstone kayak TA-nya anak Bangkit lah gitu. Tugas akhir anak Bangkit tuh Capstone Project. Kita buat startup dari from scratch lah ya. Ya udah kayak ide-ide bisnisnya ke depannya gimana, isu yang mau kita selesain apa gitu. Dan waktu mau buat ya kita dikasih ini ya
isu-isunya tuh sama menteri-menteri juga ya. Menteri juga ya. Oh, Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing sih ya mikirin isunya, karena isunya tuh bahkan disediakan gitu ya. Dan nanti tinggal kalian pilih aja yang mana yang mau kalian selesaikan masalahnya. betul. Kita kemarin ngangkatnya di mitigation, Ya, mitigation gitu. early warning strategy. Dan Capstone Project antara cloud, machine learning dan Android kerja sama semua gitu. Langsung buat aplikasi. Bikin aplikasi. Gitu. Beneran jadi. Oke, jadi udah pada tahu semua kan kalau Zidan ini anak non IT, kemudian dia juga ngambil di Bangkit Mobile Development, jadi ya apa bisa dibilang pindah haluan gitu ya. Iya. Jadi dan yang terakhir nih kan dia tadi udah notice soal dia juga lagi sibuk magang ya di kampus Merdeka. Jadi dia kemarin daftar juga magang di kampus Merdeka Gojek, tapi open internnya itu dari Bangkit juga. Oh dari Bangkit juga. Mungkin berarti lu satu jalur ke yang iya, dari Bangkit. Career Fair. Jadi kita bahas kali ya, Oh, ya, benefitnya boleh. Bangkit nih. Jadi ada kalau nggak salah 4 ada certification untuk tiap-tiap Learning Pad. learning path gitu. Jadi ada sertifikasi Android developer ya, Associate Android Developer. Terus yang kedua machine learning TensorFlow ya. TensorFlow. Yang ketiga cloudnya apa sih? Nggak tahu deh. Pokoknya sertifikasi cloud gitu. Habis itu UIF, Stanford University Innovation Fellows. Habis itu Career Fair yang khusus dibuka untuk anak Bangkit. Jadi ada 50 plus ya company dengan 300 kesempatan kerja atau intern. Tapi banyak yang kerja gitu pas dibukanya. Dan itu juga company-nya mantep-mantep gitu. Kayak Tokopedia, Gojek, Traveloka, Glints. Ada nggak sih Glints ada juga ya? Nah, kayaknya sih Yang ada. ada magangnya. Dan lain-lain deh. Dan gak cuman di bidang IT, waktu itu bukanya tetap ada kayak misalnya sales juga ada ya. Terus kayak yang lain, bidang lain deh, yang sosial juga ada dikit-dikit gitu. Terus abis itu udah 3, apa lagi ya? Terakhir itu Oh, ini Capstone Project. nah iya, oh iya. Kalau masuk 15 besar, diapain tuh Chen? Lu bakal didanain berapa itu, sumpah dolarnya banyak banget gue lupa. Langsung didanain sama Didanain dan di-coaching. di coaching langsung dari Google. Nah, Iya, betul. betul. Dan kemarin mereka juga, setahu gue ya, gue dapet info-info, mereka juga selain itu mereka juga memasukkan proposal mereka ke Kedai Reka. Jadi Kedai Reka itu juga salah satu program pemerintah yang untuk suntikan dana ke startup-startup yang dibangun sama anak-anak dalam negeri itu. Mereka gitu sih. Terus ya itu kelebihan benefit-benefitnya Ya, banyak banget. dari pos Bangkit era lah gitu. Iya, betul. Dan aku dapetnya yang tadi Stanford sama Career Fair. Career Fair. Gitu. Nah, lanjutin tadi apa pertanyaan? Oke, nah coba mungkin lu cerita dulu, lu di Gojek itu mendaftar magang sebagai apa gitu ya? Dari seleksi nih apa langsung? Dari seleksi boleh? Seleksi ya. Ya jadi ngelihat kan ya, emang dari SMA sebenarnya udah interest banget sama Gojek gitu kan. Oh itu Gojek udah lumayan booming ya SMA mah. SMA udah booming ya, Udah tapi booming, belum kan? ada di daerah gua. Iya masih kayak di kota-kota Masih besar ya. Kota besar ya. Gitu. Udah kayak emang tertarik kayak, dan personally suka warna hijau. Bener. Gak ada hubungannya. Gojek warna hijau. Iya, tapi karena hijau lu suka. Gak tau mencolok aja gitu kayak oke. menarik gitu. Jadi personally juga suka warna hijau, jadi Oke. kayak menarik juga ya. Terus ya udah dari situ. Tapi kan mikir kayak pas SMA, waduh kayaknya pas masuk kuliah juga kayaknya nggak ada kesempatan ke sana deh gitu. Soalnya beda industri aja Iya, gitu. beda industri bener Beda sih, karena industri. gak ada hubungan, lu bukan anak IT gitu. Iya benar. Terus ya udah. Dan waktu ada Bangkit, bukan nih Gojek gitu internshipnya. Dan ya udah kayak langsung aja lah daftar gitu, walaupun kriterianya third year student at IT major lah gitu, kayak misalnya computer Lu science. daftar? Hah? Dengan syarat itu lu tetap nge-apply? Iya. Wah gila. Kayak Nekat banget. emang Gila, nekat sih, Oke, emang nekat, bener. cuman kayak ya udahlah gitu, kayak Oke. kan nggak ada yang tahu ya, dan Ya, itu emang gila, itu pengen banget gitu. Lu break the rules bro Iya, break namanya. the rules. Jadi kayak ya udahlah daftar. Dan Gila, gue baru tau nih. Oke. Dan kayak apa ya, kan ada pegangan yang dari Bangkit ya, dan ini kan yang buka juga Bangkit.
kayak ya udah mungkin ada kesempatan walaupun kecil. Iya, benar. Dan gue waktu itu jadi Gojek itu paling cepat penutupannya kayak 30 Juli ya, 30 Julian kalau udah nggak salah. penutupan Udah nutup internship. internshipnya, dan yang lain tuh bisa sampai Agustus September tuh masih buka gitu. Iya, benar. Jadi waktu itu gue bener-bener cuma daftar itu doang karena emang itu doang yang gue mau juga gitu. Iya. Dan bentuknya internship bukan kerja gitu, karena gue nilai diri sendiri juga kayaknya belum ini ya buat kerja gitu, belum bisa deh. Internship dulu aja, cari pengalaman dulu. Nah, Ya udah dari situ gue daftar, nunggu 2-3 hari kalau nggak salah di email tuh kayak masuk. Lu nggak expect berarti? Lu nggak expect lulus? Kok gue berekspektasi lulus ya kayak oke lah dan daftar pasti lulus sih kayak Ngarep. berarti? Lebih ke ngarep gitu, ngarep lulus, cuman kayak merasa Kayaknya nggak mungkin deh iya gitu. nggak mungkin gitu. Dimana Gojek Dekakern Company kayak ini udah gede banget gitu iya company-nya sih. kan, jadi kayak aduh Kayaknya gue bukan kategori itu gitu. iya rasanya. gitu rasanya, tapi ya FOMO, udah FOMO FOMO sih itu. Terus ya udah dari situ kayak daftar aja. Jadi ada 3 seleksi. Seleksi pertama kan CV screening gitu ya. Terus keterima, langsung ngerjain apa ya, ujiannya ya. Ada tesnya lagi. Ada tesnya lagi di Caliber. Bukan, iya di Caliber. Jadi langsung ada tesnya tuh ada 3, organization, basic programming aptitude, sama satu lagi data interpretation kalau nggak salah. Masih. Terus ya udah dikerjain. Kalau yang data interpretation tuh kayak misalnya ini loh, dikasih tabel, ada banyak data gitu kan. Mirip database, ngolah database. Iya, The tapi same kayak cuman matematika statistik dasar gitulah, kayak terbanyak tahun berapa gitu. Misalnya untuk data ini gitu-gitu. Terus ntar dikasih diagram juga dan lain-lain. Habis itu yang organization tuh kayak ngurus organisasi gitu. Kayak misalnya nih kolega kamu kayak gini keadaannya, study case gitu-gitu. Pilihan ganda tuh dua-duanya tadi. Terus ya udah, dan satu lagi ya basic programming aptitude. Itu bahasanya, nah ini bahasanya tuh gak ada Kotlin, yang dimana gue cuman belajar yang paling paham tuh Kotlin gitu, dan gak ada pegangan lain. Maksudnya itu lu milih bahasa pemrogramannya? Jadi ada 7 atau 6 di sana, ada C++, Ruby, sama PHP gue nggak salah ada deh, Python, Java. tes? Ya udah. Iya. Gue milih Python sama Java karena karena yang masih relate. Iya, masih relate gitu. Di sana gue milih. Tapi pas dalam tesnya itu bisa milih tetap ganti-ganti, nggak ditentuin dari awal tes, nggak. Jadi bisa milih-milih gitu. Terus itu ya udah ngerjain deh gitu, dan susah banget. Kelemahan gue gitu kayak nyelesain apa ya, algoritma yang gitu-gitu deh pokoknya, Miki. Yang gimana ya, susah bilang kayak gitu. Lu kendala juga karena lu bukan anak IT gitu ya, jadi kayak bahasa pemrogramannya juga lu baru ketemu gitu kan. Mungkin kalau algoritma, kalau gue lihat lu sih nalar sih, maksudnya udah dapat punya gitu dasar algoritma pemrograman itu. Cuman kendala di bahasa itu jadi belum. Iya, betul sih. Tapi kan secara anak IT jadi boleh lah sambil lihat Stack Overflow. Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Iya, jadi sambil lihat Stack Overflow. Tidak haram kok itu. Gue serius. Dan W3 School ya? Iya, W3 School juga ada kan. Untuk Python ya biasanya W3 School. Gitu-gitu. Nyari di sana lah, dan tetap ya ngolah. Terima. Dan kita nggak pilihan ganda tuh untuk basic programming aptitude, jadi bener-bener dimasukin logika kodenya. Iya, dimasukin. Terus nanti dia kayak kasih file input dikasih, kita harus download atau bisa copas. Terus kita masukin misalnya ke Spider-nya atau ke Visual Studio ya. What? Terus kita generate hasilnya entah mau dibuat file atau jawabannya aja di copy, masukin lagi ke sana gitu. Jadi ada 2 di Kerja 2 kali dong. Iya, kira kayak langsung soal lu jawab gitu aja. Enggak ya? Enggak, jadi ada 3 soalnya. Algoritma dasar kayak misalnya nih, kodenya kayak gini, outputnya apa gitu. Itu yang dasar, tapi tetap nulis gitu. Habis itu yang kedua, study case, jadi dikasih soalnya cerita. Dikasih tipe inputnya gitu, dikasih example outputnya gimana. Nah, soal ceritanya nanti kita buat jadi
kodenya gitu. kodenya. Nah ya udah terus kayak Langkah selanjutnya lagi apa? Yang setelah lu tes masukin tertulis ngoding yang dipindahin ke Discord terus balik lagi ngirim berkas filenya. interview habis itu. Interview berarti dipanggil interview. Sama iya pertama kan dipanggil HR-nya dulu, terus disuruh interview. Habis itu ya udah masuk interview sama senior iOS developer ya. Stop. Sebenarnya kan dia anak mobile programming, dia anak non IT yang belum pernah belajar coding. At the end dia masuk Bangkit dan belajar coding. Beberapa bulan setelah itu dia berhijrah lagi ke iOS. Nah, gue nggak tahu tuh gimana cara dia meyakinkan orang-orang itu menerima dia sebagai internship iOS, padahal dia sebelumnya mobile programming, Kotlin native, Android Ya benar. Terus lu pindah ke iOS, lu hijrah apa? Jadi di telepon aja apa tuh? HR-nya kayak, iya kamu mau gak di iOS gitu. Tapi dia tahu nggak sebenarnya lu Android? Ya ngomong gitu, gue juga ngomong. Iya gue ngomong kayak iya ya mau aja gitu. Cuman dulunya ya belajarnya Kotlin dan I'm not from a IT major gitu. Ya udah, terus kata dia gak apa-apa. Ya udah gitu kan. Ya udah masuk. Bener aja datengin masalah gitu. Jadi waktu interview langsung senior iOS-nya ngomong kayak, loh kamu kan belajar Android ya? Iya. Terus dari non IT major. Lagi, Kok mau aja sih nerima tawaran HR kayak tadi? Oh kan kinop ya digituin. lah gimana nih anjir? Gue juga mikir gitu sih. Iya makanya kan. Dan kayak ya udah ngomong aja kayak memang interest gitu di programming, cuman emang harus yang ada barengin sama desain lah. Kan main di mobile ada front end lah gitu kan. Sama UI UX juga kayak masih masuk lah ya. Masih belajar dikit-dikit gitu. Dan ya udah ngomongnya kayak gitu. Terus ya pertama ditanyain itu tuh langsung ditembak kan. Habis ditembak gitu ditanyain kayak ini sih kayak cara nyelesain masalah, misalnya waktu kamu ikut project kan nulis di CV project kan yang Bangkit itu ya. Oh lu tulisin semua tuh project-project. Dan habis itu kayak ditanyain, ini waktu ngerjain project ada masalah gak gitu. Oh iya ada masalah gini. Nyelesain tuh pakai salah satu triknya dari Bangkit yang star, apa tuh namanya? Ini apa ya? Ya pokoknya itulah. Star Lupa banget sih. Pokoknya ada. Itu ada star itu cara jawab kalau lu lagi kayak wawancara gitu. Nah, itu jawabnya mulai dari asal ceritanya dulu, terus background story-nya, terus lu ceritain alurnya gimana, cara terus masalahnya apa, cara lu solve-nya gimana gitu, dan at the end apa hasilnya. Nah, iya. Itu intinya poin Jadi misalnya kalau ada kita nemuin masalah atau mau ngejelasin kekurangan kita, itu jangan kayak belak-belakan. Jangan belak-belakan. Iya, saya tidak tahu. Iya, saya kurangnya di sini, saya pemalas gitu. Ya nggak boleh. Ya, benar-benar. Jadi ngejelasin pakai sistem STAR itu, lu pasti. Ya sebenarnya poinnya sih pakai STAR itu karena biar lu tuh nggak sekedar membual doang gitu. Memang based on apa yang terjadi di kerja lu atau pengalaman lu sebelumnya, itu sih konsepnya sistem. Nah itu beneran kepake tuh ilmu Bangkit ya tuh. Ya, itu jadi bener sih. kepake banget, ditanyain kayak gitu, cara solving problemsnya gimana nih kalau di tim dan lain-lain. Terus itu ditanyain juga, dan CV-nya tuh beneran ditanyain kayak misalnya lu taruh apa, misalnya solid principle atau object oriented programming udah ngerti gitu prinsipnya gimana, terus misalnya lu taruh design pattern kayak gitu dan lain-lain. Ditanyain. Jadi pastiin kalau nulis CV itu atau mau apply sesuatu ya di brush up skills lagi lah ya gitu, di honing lagi. Nah gitu, biar pas ditanyain juga luwes gitu ya. Iya. Dan pasti jangan bohong sih naruh di CV itu, ya nggak sih? Iya, jangan bohong. Jangan bohong deh. Nanti kalau ditanyain panik sendiri. Iya, benar sih. Dari situ ya udah, dari situ ditanyain tuh mulai masuk ke bagian teknikalnya, kayak itu yang tadi apa sih teori-teorinya gitu dalam programming. Terus baru abis itu masuk ke soalnya tuh nanti dikasih kayak soal cerita. And then? Terus itu
contoh input dan contoh output yang dimau. Nah kita buat tuh logika pemrogramannya gimana si code-nya kayak. Oh berarti online itu interview langsung lu share screen ngerjain itu? Enggak, awalnya gue mikir kayak gitu, tapi ternyata kayak lu lagi cerita aja, misalkan ada lah ya tugas di ulangan di IT kayak line segini logikanya ngapain gitu. Ya. Kita cerita kayak Ya. oh iya dengan ya gitulah pokoknya jawabannya kayak misalnya UN-nya nanti ada iterasi gimana, terus pas input diapain gitu, diceritain logikanya. Dan kalau emang nggak tahu jujur aja sih, karena gue juga jujur misalnya kayak ada ilmu yang gue belum pelajarin, atau ada misalnya gue salah pas jawab prinsipalnya gitu, misalnya di solid jujur kayak iya belum paham, iya belum tahu, nggak tahu dan lain-lain. Tapi lu diiringi dengan kata-kata kayak gue tapi punya interest dan bakal belajar kok tentang itu, atau enggak? Iya. Ya cuman bilang gue nggak tahu gitu. Kan itu ditanyainnya pas awal tuh, pas masih umum kayak tapi kamu gimana di sini, di iOS bakal serius gak? Terus ya determinasinya dites lah gitu. Kayak gimana sih beneran mau serius gak nih anak gitu. Dan ya emang secara kalau udah masuk pertanyaan teknikal kayak teori-teori di programming sama ngerjain soal itu emang gak pede. Jadi beneran gak pede kayak aduh kayaknya ketolak deh gitu. Sama aja kayak pas ikut bangkit, aku tuh gak pede ngerjain Programming tesnya gak pede gitu. Tapi kayaknya emang lebih ngejual di yang bagian tadi tuh yang umum ya, essential skillsnya gitu. Nah ya udah lewat kelar, dan interviewernya tuh geleng-geleng gitu loh, sempet kayak ngelihat abis jawab soal dia kayak gitu kan kayak ya kagak terima ini ya. Aduh geleng-geleng kan udah jiper banget ya, udah takut ya kayak nggak terima deh gitu. Ya udahlah gitu, gak usah berharap. Terus ya udah, tapi tetap dia bilang kayak iya interviewnya selesai ya, kita sih juga berharapnya kamu keterima ya gitu, dan lain nggak tahu sih itu penyemangat aja atau beneran. Dan at the end alhamdulillah dapet. Oke. Gitu. Oke, berarti kita udah cerita soal Bangkit, UIF, kemudian juga cerita tentang Gojek ya. Jadi anak non IT ini akhirnya berada di Gojek sekarang. Mungkin nantilah kalau kita kapan-kapan session lagi dia udah menyelesaikan Gojeknya, mungkin kita bakal cerita-cerita lagi. Nah selanjutnya yang gue mau tanyain kan, pasti lu sebagai anak non IT, kalau struggle terbesar anak non IT belajar programming itu apa? Ya. Apa yang paling mempersulit kalian untuk belajar? Except perkuliahan ya, kan karena udah jelas. Ya yang paling berat kan butuh koneksi juga ya kalau ngerjain soal, kayak teman-teman yang bisa ditanyain. Ya berhubung anak non IT juga dikit resource-nya untuk nanyain orang-orang gitu. Ngerti. Dan ya itu apa ya, dasar-dasar logikanya masih kurang mantep lah gitu. Kayak misalnya ngebaca suatu kode kadang-kadang masih kayak ini buat apa sih gitu. Kok dibahasain manusia tuh masih belum tahu gitu. Misalnya logika ini tuh gunanya untuk apa, gitu-gitu sih paling. Oke. Dan menurut lo nih buat anak-anak non IT maupun anak-anak IT lainnya nih yang ada di mungkin nonton channel YouTube gua. Ya bener. Lo ada pesan-pesan nggak buat mereka yang lagi belajar baik di IT, jurusan IT ataupun di luarnya? Saran apa ya? Sarannya ini sih jangan idealis lah. Jangan idealis. Kenapa tuh jangan semakin idealis? tua jangan idealis gitu kalau mau kerja di mana-mana, karena nggak adaptif aja nanti jadinya susah gitu diarah-arahin. Karena kalau misalnya kita idealis tapi ternyata bukan di sana jalannya, gitu, ya udah bakal nyakitin diri sendiri aja gitu kan, galau dan lain-lain dan bingung gitu ketika di industri ini nggak bisa, gue harus kemana, sedangkan apa-apa yang gue olah cuman di sini, apa-apa yang gue pelajarin cuma di sini. Jangan terlalu adaptif tapi tetap berdedikasi gitu, punya determinasi ketika ngelakuin apa yang lu udah mulai gitu. Misalnya kayak gue ikut Bangkit, totalitas gitu, tetap belajarnya gitu, dan lain-lain, nilainya harus bagus lah, dan gak cuman secara nilai kayak misalnya masuk kuliah jangan cuman nyari IP bagus, tapi kegiatan lah gitu, kegiatan lain yang nambahin skill lo di bidang yang lo lagi tekunin gitu sih. Jadi thank you Zidan. Bingung endingnya. Soalnya gue ini pertama kali sih gue narsum yang temen deket gitu ya. Jadi ya gitu. Sesi buat non anak IT tapi di dunia IT. Iya.
Dadah. See you. Belum lah, kan ada sesi tanya jawab. Oke, jadi ini adalah sesi bonus pertanyaan. Kita cepat aja jawabnya karena baterainya tinggal sedikit. Jadi ini bakal nanya-nanya seputar Android lah. Oke. Jelasin definisi Android. Hah? Android adalah? Ya, Android adalah. Kok jadi Android adalah, bingung dong ini. Ya, sebuah aplikasi lah. Sebuah aplikasi. Udah apa gitu penjelasannya? Kayak sebuah OS ya? Oh iya, maksudnya OS. Bingung ya, ulang lagi. Malu. Pertanyaan kedua. Sebutkan 5 versi Android. Oh, versionnya. KitKat, Oreo. Duh, gak hafal, Cuk. Apa ya? All about Iya, food ya, cookies gitu-gitu ya. A B C D E F G H I J K K. KitKat, Oreo. Android 10 ada gak sih? Ada. 11 juga udah keluar. Mau apa lu? Kurang lu. Satu lagi. Canary. Hah? Ada gak sih Canary? Oke. Terus kenapa Kotlin jadi bahasa program utama dalam pembuatan aplikasi Android? Dulunya pakai Java kan. Dulunya pakai Java, tapi dari developernya Java ya, dia ngelihat ngebuat lebih efisien lah bahasanya, jadi pakai Kotlin sekarang karena bahasanya lebih mudah untuk dibaca dan ada banyak fiturnya, cuman lupa ya, sumpah. Pokoknya emang beneran lebih gampang dibaca dari Java sih. Jangan ninggalin gue, lu udah ke-swipe aja pindah. Parah bang. Apa panjangan dari JDK? Java Development Kit. Oh bener. Oke, bener. Kemudian apa? Bagaimana cara mengatasi null exception? Awas lupa itu ditekankan kali ya. Null pointer exception itu pakai itu gak sih? NPE itu pakai. Itu masalah yang sering banget. Iya, pakai if gitu, maksudnya if terus ada pas adalah pokoknya logiknya kayak titik 2 terus exceptionnya apa gitu, null pointer exception. Selain atau yang apa lupa. Oh, ini tanya, juga ini tanda tanya, aduh lupa namanya. Safe call gak sih? Iya. Safe call, dan ada yang Elvis juga ya, apa sih lupa. Wih, masih ingat. Oke. Apa yang dimaksud dengan inheritance? Ini pertanyaan interviewnya. Gue lupa. Gue bisa jawab. Inherit. Turunan gak sih? Iya. Turunan ya, iya. Kelas turunan gitu ya? Iya. Ya udah itu. Iya benar. Gak tau panjangannya apa. And then. Kok gue ingetnya sekarang? Pas interview gak bisa. Apa? Perpindahan dari suatu activity to another activity menggunakan kelewatan. Lupa lu. Aduh, inget ini ada di otak ini. Sumpah ini ngoding. Apa ya? Basic coding. Iya tahu, sumpah inget. Pangkalnya. I juga pakai, tapi di otak inheritance. Aduh, apa sih? Emang gitu ya kalau kita. Iya, kalau ditanya tiba-tiba hilang anjir lu. Kasih clue lagi deh. Ujungnya NT. Inherent. Bukan. Pangkalnya I, ujungnya NT. Abis I apa? Please. Tadi depannya I ya, depannya I, belakangnya NT. Abis itu abis IN. Intent. Terus pertanyaannya apa? Kan di ada on start, on resume, on and destroy. Nah, ketika aplikasi dibuka, kemudian kita tutup lagi, kemudian balik lagi, itu termasuk apa? On start, on resume, or on destroy? Aplikasinya di yang tutup. kita pakai balik lagi tapi belum ke close. On resume gak sih? Masih ingat. Gila, oke masih ingat. Oke. Apa lagi? Terus apa lagi ya? Yang ada di list aja lah, lu jangan intuisi gitu nanya. Intuisi, nanya tersusah aja. Anjir. Apa ya? Juga nggak tahu. Satu one last question. Selain activity, ada apa buat menampung suatu selain display. Activity ada Apa? Activity sebenarnya dia konsepnya mirip sama fragment. Oh. Oke, thank you Zidan. Alhamdulillah. Dadah. Bye.